panas nih. Ada acara apa sih hari ini? Karena kan enak ya di kamar Netflix gitu. Kali ini kita nggak boleh Netflixan dong. Kita nggak boleh mewatin Persona Exhibition Volvo. Karena di sini kita bakal banyak belajar dan dapat insight baru soal karya seni. Wah, keren banget ya kalau dilihat dari sini nih. Kayaknya interesting nih kalau kita ikutin hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke acaranya nih, kita kenalan dulu nggak sih berdua? Karena dari tadi kita belum kenalan. Harus dong. Halo teman-teman, kenalin saya Rizandi dan partner saya. Halo, aku Arika yang bakal menemani kalian selama acara berlangsung. Tapi nih hari ini kita agendanya bakal ngapain aja nih, Sen? Nah, hari ini pasti bakal senang-senang bareng nih ya. Kita bakal dengerin sambutan-sambutan dari beberapa orang penting di balik pelancaran acara ini. Dan nantinya kita juga bakal ada talk show seputar karya seni yang akan dinarsumberi oleh orang penting di depan kita ini. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, tapi sebelum acara dimulai nih, kita masih banget nih pada lemas. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik ya teman-teman sekalian. Selanjutnya kita bakal ada di sesi sambutan nih. Tentunya kegiatan yang kita laksanakan hari ini juga tidak lepas dari support Kepala Lab Fotografi dan Multimedia, yaitu Pak Ati Ardiansyah MIKOM. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari pihak Pak Ati yang akan memberikan kesan sekaligus motivasi bagi kita semua. Kepada Pak Ati, kami persilahkan. Tangannya dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Rangga, Kang Irwan ya, sama-sama tim Pandeglang, Kang Denny, Ketua Panitia kita, Grace. Oh oke, Grace, makasih teman-teman Tirtayasa Visual Production. Setiap hari Sabtu di lab ini, makanya sering berantem sama Satpam ya. Persona Vol 5 nanti battle with security ini judulnya ya. Puji syukur kepada Allah. Sebelumnya ada perwakilan dari Umar Kauca. Saya ingin menyapa kemana? Belum ada. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya. Pak Putri harusnya sih ada kemana Mbak Putri ya? Oke, baik. Alhamdulillah, saya juga ingin tentu saja mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Ini rangkaian yang tadinya berdiri sendiri, tapi setelah 2 tahun saya diamanahi sebagai kepala lab, seluruh anggaran lari ke sini Pak. Diamanahi anggaran, kita sukseskan semua program. Dari sini 2028 katanya merak ya. Saya menantang. Ada panitianya nggak merak-meraknya di 2028? Siapa? Oh belum ada. Saya mau ajak ngajuin hibah ke Kementerian Kebudayaan selanjutnya. Dari sekarang gitu, sampai 2008 sudah. Kalau goal bulannya mengikuti biar pamerannya lebih gede gitu ya. Temanya menarik, The Art of Living, The Journey, Becoming. The Journey itu menarik ya. Apa journey itu? Ngerti nggak? Perjalanan ya. Dalam bahasa agama, Tuhan itu menunggu bukan di satu tempat tapi di perjalanan ya. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi bukan tempat yang damai, bukan garis finish, tapi jalan. Dan Heraklius atau siapa yang mengatakan bahwa kita itu tidak pernah bisa melewati sungai 2 kali karena air yang mengalirnya tidak akan sama. Saya ketemu Denny hari ini dengan besok itu bukan Denny yang sama dengan hari ini. Jadi kita terus mengalami proses menjadi. Sama seperti Ketua Pak Rangga,
serem kan, tapi ternyata setelah dekat, lucu ya ternyata gitu. Proses menjadi Pak Rangga yang serem menjadi lucu, saya yang memandang serem menjadi Pak Rangga humble sekali. Pak Rangga insya Allah teman-teman akan membantu kita mensukseskan Visip Stairway Exhibition ya Kang Deni ya. Jadi karya-karya di sini yang dipamerkan selama 3 hari, kemarin saya coba diskusi dengan teman-teman TV, gimana caranya supaya napasnya panjang Pak Rangga. Saya juga sudah diskusi dengan Pak Deka dan beliau menyambut baik. Karya-karya di Persona Vol 4 itu akan dipamerkan di sepanjang koridor tangga fisik. Sepanjang kapan? Setahun penuh kalau bisa. Nanti digantinya kapan? Oleh karya-karya Persona Vol 5. Nanti yang di tangga akan pindah kemana? Saya sudah minta supaya kampus itu tidak menjadi seperti kantor yang kaku, tidak menjadi seperti rumah sakit, tetapi menjadi seperti galeri. Pak Rangga S1-nya di Jerman mungkin tahu dinding-dinding kampus di Jerman seperti apa. Yang kita kepengen dinding kampus fisik di Sekansari juga sama. Kalau sudah penuh pindah kemana? Pindah ke auditorium, pindah ke rektorat gitu ya. Sehingga mahasiswa kita walaupun sedang marah dari temanya, saya cek kesedihan, kemarahan, penerimaan diri, saya yakin itu ada hubungannya dengan situasi kita hari ini. Tapi itu kita membahasakannya dengan bahasa yang elegan, sebagai sebuah karya seni, sebagai sebuah pergelaran seni. Tidak panjang lebar, kita tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Saya ingin challenge Vol 5, kalau memungkinkan Pak Rangga akan bantu kita agar Persona Vol 4 yang masih kita, mohon maaf ini bahasa saya, masih eksklusif oleh kita dilaksanakan. Saya kepengen banget ini dikerjasamakan dengan Pemprov Banten, karena mereka punya agenda juga. Pak Kang Rohedi menantang saya waktu beliau belum jadi Kabid Kebudayaan. Ayo Kang, pamerannya di Gedung Negara, saya siap bantu. Nah sekarang sudah jadi Kabid Kebudayaan. Saya nagih anggaran sebenarnya kemarin, cuman dia bilang, Kang anggarannya sudah di-plotting. Jadi perencanaan Vol 5 nanti kita diskusinya dengan Kabid Kebudayaan supaya plotting anggaran mereka untuk Persona 5. Jadi nanti namanya pameran karya multimedia Banten, tapi judul besarnya Persona. Ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan aktivitas yang telah disampaikan. Teman-teman, selanjutnya rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Tirta Yasa Visual Production sebagai sosok yang mengemban amanah untuk memimpin dan mengarahkan perjalanan TVP. Tentunya beliau memiliki berbagai pesan, harapan, serta semangat yang ingin dibagikan kepada seluruh anggota dan peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, Ketua Umum Tirta Yasa Visual Production kepada Saudara Denny Putra Ardiansah kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Alhamdulillah hari ini kita berhasil melaksanakan atau menyelenggarakan event tahunan kita, yakni adalah Persona Exhibition Vol 4. Boleh tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada banyak pihak. Yang pertama mungkin kepada Kepala Lab kita yang sangat luar biasa, Bapak Ati. Kemudian juga narasumber kita yang sudah ada di depan kita yang sangat luar biasa, yang mungkin nanti ke depannya kita bakal mendiskusikan banyak hal. Di sini ada Mas Iwan dan juga Pak Rangga yang sangat luar biasa. Dan kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Umah Kaujon yang sudah memberikan kita kesempatan buat mengenakan atau menyelenggarakan pameran tahunan kita. Jadi mungkin sedikit cerita bahwa Persona Exhibition Vol 4 ini adalah acara tahunan, Mbak dan Mas. Ini adalah acara tahunan kita yang diinisiasi oleh teman-teman Tirta Yasa Visual Production yang hari ini kita mengadakan di Umah Kaujon. Yang pastinya tema-tema dari setiap pameran atau persona itu punya temanya tersendiri, dan ini selalu akan menjadi visi kita ke depannya, karena Tirta Yasa Visual Production juga ingin mendukung untuk memberdayakan teman-teman di pegiat seni maupun pegiat kreatif, baik itu dari teman-teman mahasiswa maupun teman-teman independen di luar sana.
Nah, besar harapan juga ke depannya kita bisa mengadakan lebih besar dari ini. Yang sudah disampaikan juga Pak Ati, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan berbagai banyak pihak teman-teman, dimana kita bisa berkolaborasi antara kampus, antara mahasiswa, antara pemerintah, antara organisasi dan komunitas, serta pegiat seni dan pegiat kreatif untuk kita sama-sama membuat ruang-ruang kreasi, ruang-ruang kreatif dan ruang-ruang apresiatif di Kota Serang, Banten. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya begitu inspiratif dan penuh makna Bang Denny. Oke, selanjutnya teman-teman, sebelum kita masuk ke acara sesi selanjutnya, kita ada sambutan terakhir, yaitu sosok yang mengkoordinasikan seluruh persiapan Persona Exhibition Fall 4 nih teman-teman. Mari kita sambut Saudari Grace selaku Ketua Pelaksana Persona Exhibition Fall 4. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang berhalangan hadir sekarang adalah Kang Rohaini, SPD MPA 4 sebagai Kabid Kebudayaan Provinsi Banten. Lalu ada yang berhalangan hadir juga Ibu Ika Arinia SIPMA sebagai Wakil Dekan 3 Visip Untirta. Lalu kepada Bapak Ati yang terhormat, SIKOM MIKOM Kepala Lab Multimedia dan Fotografi Visip Untirta. Lalu ada Bapak Dr. Ingranda Galura Gumelar, MSI sebagai dosen ilmu komunikasi Untirta. Dan juga ada Mas Ikhwan Sugianto sebagai pegiat seni rupa Banten. Tidak lupa juga kami kepada keluarga besar Ummah Kalujon yang sudah dengan murah hati memberikan kami ruang apresiasi di tempat ini. Lalu kepada panitia dan hadirin sekalian yang saya banggakan, atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah ikut membantu dalam menyelenggarakan Persona Exhibition Fall 4 ini. Teman-teman, Persona Exhibition Fall 4 itu hadir dengan tema The Art of Living, The Journey of Becoming, di mana setiap individu kita, manusia, mempunyai perjalanan yang unik dalam hidupnya masing-masing, di mana proses dalam menjadi itu adalah sebuah makna dalam kehidupan kita masing-masing. Melalui karya-karya yang kami pamerkan hari ini, besar harapan kami supaya ada banyak ruang-ruang apresiasi untuk karya seni ke depan, terutama untuk di Banten atau di Kota Serang ini teman-teman. Jadi semoga pameran ini dapat jadi ruang apresiasi dan juga ruang apresiasi terhadap teman-teman semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan semoga teman-teman dapat menikmati acara kami yaitu Persona Exhibition Fall 4. Semoga setiap karya ini menjadi inspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Grace, keren banget sambutannya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah dulu dong, terakhir kalinya nih buat Grace. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kami ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara Persona Exhibition Fall 4 ini. Karena tanpa dukungan mereka, tentu perjalanan acara ini tidak akan berjalan semeriah ini ya. Pertama ada Sneaker Lab Dan Rakamal Studio. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh sponsor yang telah berpartisipasi dan mendukung kreativitas generasi muda melalui acara ini. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi Bot Nakama maupun platform dari para sponsor yang telah berkontribusi dalam acara ini. Nah, selain sponsor nih, kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner yang turut membantu menyebarluaskan informasi dan semangat dari acara Persona Exhibition Fall 4 ini, teman-teman. Yaitu Pekraf Banten, ICN Banten, Citizen Banten, Banten Sipaling, Banten, Serang Eksis, BEM Visip Untirta, BEM FI Untirta, Himakom, Hima IP Untirta,
Hima Seni, UKM Delistra, Kokesma Untirta, Teater KPID, Kopi Kita Untirta, UKM Pandawa Untirta, Klasik Untirta, event mahasiswa, Event Mahasiswa 8, ikut event, edaran event. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. dan teman-teman juga jangan lupa untuk mengikuti akun media sosial mereka agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik seputar kegiatan kreatif, edukatif, dan juga inspiratif tentunya. Betul banget teman-teman. Nah teman-teman, kita akhirnya sampai nih di sesi yang paling kita tunggu-tunggu, main course-nya dari acara ini teman-teman. Nah yaitu sesi talk show. Supaya diskusi kita tetap berjalan lancar, seru, dan tentunya juga tetap on track nih. Sesi ini akan dipandu oleh moderator yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, sesi akan dibantu oleh Saudara Denny Putra Ardiansyah selaku Ketua Umum Tirta Yasa Visual Production. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai pendiri UV Studio, Spexel Community, Forktype, dan juga content creator yang menginfluence UI UX design. Dengan bekal pengalaman tersebut, tentunya beliau akan membantu jalannya diskusi menjadi lebih hidup, terarah, dan menarik untuk kita ikuti bersama. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Saudara Denny Putra Ardiansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, baik. Baik, terima kasih kepada MC kita yang sangat luar biasa. Mungkin boleh tepuk tangan dulu buat MC kita teman-teman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua rekan-rekan. Selamat datang di Umah Budaya Kaujon, Banten yang kami hormati para tamu undangan, rekan-rekan perupa, akademisi, serta seluruh hadirin yang berbahagia dalam acara Talk Show Persona Exhibition Vol 4 yang diinisiasi oleh Tirta Yasa Visual Production. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Denny Putra Ardiansyah yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Tema talk show kita pada siang hari ini yakni adalah akselerasi pemanfaatan tata ruang alternatif sebagai instrumen pemberdayaan perubahan dan kreator Banten. Tentunya diskusi ini akan menjadi diskusi yang sangat menarik teman-teman, supaya kita bisa sama-sama menjawab teman-teman. Menjawab apakah para kreator-kreator, para seniman ini sudah bisa optimal dalam menyelenggarakan pameran-pameran, apakah wadah-wadah apresiasi dan kreasi di Serang dan di Banten ini sudah cukup optimal seperti itu. Dan pastinya kita semua tahu bahwasannya industri kreatif di Banten ini sedang berkembang rekan-rekan. Banyak karya-karya hebat yang lahir dari kampus maupun dari teman-teman seniman dan kreator independen di luar sana. Namun kita punya pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab, apakah ruang-ruang kreatif dan apresiatif sudah berjalan secara optimal, apakah para seniman dan kreator sudah benar-benar diberdayakan, dan apakah tantangan yang dimiliki para seniman dan kreator sudah difasilitasi dan didukung penuh oleh pemerintah, organisasi, dan dari masyarakat. Hal tersebut akan kita jawab sama-sama dengan kehadiran dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Narasumber pertama kita adalah dari akademisi Bapak Dr. INFH Rangga Galura Gumelar MSI. Beliau adalah dosen dan peneliti di bidang ilmu komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Siang ini Pak Rangga akan membagikan pandangannya tentang bagaimana kampus bisa berperan agar karya seni mahasiswa tidak hanya sekedar menjadi tugas kuliah, tapi bisa dinikmati masyarakat luas rekan-rekan. Serta bagaimana kampus juga bisa menjadi ruang alternatif seni dan kreatif untuk memberdayakan para seniman dan kreator di kota Serang. Selamat siang Pak Rangga. Luar biasa. Gimana Pak perjalanan ke sini Pak? Tidak terlalu jauh nampaknya Pak ya? Dekat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, nah selanjutnya juga yang gak kalah keren, narasumber kedua kita adalah seorang perupa asal Pandeglang, Mas Iwan Sugianto, atau yang lebih diakrab atau memiliki nama panggung Wan Sugi, ya, betul ya Mas ya? Mas Wan Sugi ini sangat aktif berkarya dan telah menggelar banyak pameran luar biasa teman-teman, mungkin boleh tepuk tangan.
Mas Iwan suka menggelar pameran tunggal yang sekarang juga masih diselenggarakan di Kopi Rona di Citraland, teman-teman. Mungkin nanti kalau mau hadir bisa hadir ya teman-teman untuk meramaikan. Kemudian juga untuk pertama kalinya itu ada namanya episode ya Mas ya, episode ya. Salah satu yang pertama dan yang terbaru ada Dystopia. Nah dari Mas Wan Sugi kita akan mendengar langsung bagaimana pengalaman dan perjuangan seniman lokal dalam memanfaatkan ruang-ruang alternatif di Banten. Selamat siang Mas. Mungkin boleh disapa-sapa rekan-rekan teman-teman dari Tirtayasa Visual Production dan teman-teman sekalian yang menonton Mas. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Saya pengen mengucapkan terima kasih buat teman-teman mahasiswa Tirtayasa Visual Production karena mengundang untuk berpendapat di ruang yang sangat luar biasa ini. Saya juga udah ngecek ke dalam, luar biasa, banyak karya-karya yang menarik dan sangat menginspirasi. Mulai dari mana ya? Mungkin boleh ini Mas, mungkin boleh kasih pandangan ya Mas, mungkin dari Mas sendiri terkait dengan dunia industri seni dan kreatif tuh di kota sekarang seperti apa sih Mas? Siap. Apa yang saya sampaikan tuh berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi bisa jadi setiap seniman itu beda-beda. Tapi mudah-mudahan saya coba sederhanakan yang kecenderungannya itu masih mirip-mirip lah. Saya mulai berkarya itu di 2016, ketertarikan sih dari 2012. Tapi mulai produksi karya 2016 dan akhirnya bisa dipublish ke publik 2019 sampai sekarang. Kesulitannya itu sebenarnya kalau misalkan berkarya seni rupa, sebelum kita ngebahas ruang, pemerintah dan lain-lain, kesulitannya itu biasanya ekonomis sih. Biasanya, karena kan butuh biaya produksi, butuh waktu, butuh observasi, butuh penelitian, butuh edukasi, dan semua hal itu selain material, pastinya juga soal waktu. Berdasarkan pengamatan banyak seniman yang udah profesional, setidaknya tuh untuk belajar basic realis kita butuh waktu, kalau intens itu 2 tahun. Luar biasa. Kalau intens, kalau ada banyak gangguan mungkin 3-5 tahun belajar basic. Kebetulan saya mungkin ngerasanya ya di 3 tahun baru bisa basic gitu, sampai akhirnya eksplorasi lebih jauh. Tantangan yang paling berat memang di proses pembuatan karya. Terus tantangan berikutnya yang berkaitan dengan tema kali ini yaitu soal akselerasi ruang alternatif. Ada beberapa pertanyaan sebelum dilanjutin. Yang dimaksud ruang alternatif ini mungkin di kepala saya itu ruang non formal kali ya. Ini bukan kesepakatan akademis ya, ini pendapat aja. Jadi ada ruang formal dan ruang non formal. Ruang formal yang kita udah banyak tahu, teman-teman juga pasti udah tahu, di seni rupa ruang formal kan yang biasanya paling paling eksklusif kita sebut ada museum, terus galeri, terus ruang akademis juga termasuk ruang formal yang biasanya kegiatan-kegiatan yang dibuat sama mahasiswa, entah itu kegiatan pameran, kajian seni, bedah karya, dan sebagainya. Terus ada ruang-ruang non formal. Ruang-ruang non formal bisa di mana saja. Ada street art di trotoar, di jalan, di taman, di rumah, di studio, di coffee shop, di kedai kopi, dan sebagainya. Ngomongin kesulitan di wilayah kita sendiri dan saya pribadi, ruang yang formal yang disediakan pemerintah sebenarnya ada, tapi memang tidak intens kalau kita bandingkan dengan Jakarta misalnya, Bandung atau Jogja atau Bali gitu. Intensitasnya aja yang berbeda. Kalau ngomongin ada atau enggak ada, tapi yang jelas museum seni dan galeri sini memang belum ada, di kita belum ada. Tapi ruang-ruang kegiatan kayak misalnya Festival Seni Rupa Banten, nah itu setiap tahun ada. Kadang 2 tahun sih, kadang 3 tahun juga sih. Jadi intensitasnya aja Pak yang tidak terlalu banyak gitu. Terus ruang-ruang formal lainnya
lombanya yang diadain mahasiswa kan kayak salah satunya teman-teman lakuin sekarang ada, tapi kan tidak intens. Mungkin cuma teman-teman kebayang kalau misalkan ada 5 kampus dalam satu provinsi dan 1 tahun 5 kampus itu UKM-nya atau komunitas atau organisasinya bikin pameran, mungkin lebih intens. Cuma setiap kampus tidak semuanya bikin kegiatan pameran seni, masih minim lah. Yang kebanyakan kan event musik biasanya kan, atau event-event lainnya. Jadi karena saya tahu kondisi itu, akhirnya memang tidak terpaku bikin karya terus distribusi atau dipublishnya itu di sekitaran Banten misalnya. Makanya coba ikut open call di luar, ya di mana aja, bisa di Jakarta, bisa di Tangerang Banten sih, bisa di Bandung misalnya, bisa di Jogja. Jadi ya sebenarnya kalau berbicara kesulitan di situ, di karyanya sih. Mungkin di tahun ketiga atau misalkan ya tahun-tahun awal, periode awal bikin karya kan, saya juga ngerasa karya belum terlalu kuat, makanya jarang masuk misalkan ke open call di luar. Di lokalan juga misalkan belum dinotis sama seniman, sama sanggar, sama komunitas, sama pemerintah. Jadi memang rada sulitnya di situ. Tapi juga tahu diri gitu, karena memang karyanya merasa belum kuat. Tapi ketika udah mencapai 5 tahun, 6 tahun, agak lebih satset aja sih. Baik, ya, termasuk kan sekarang juga alhamdulillah udah diundang kan. Betul. Karena ternotis. Baik, berarti Segitu dulu ya. Baik, terima kasih Mas Iswan. Berarti terkait dengan tata ruang itu sebetulnya ada dan mungkin cukup banyak ya di Kota Serang, namun memang secara intensitas ini memang tidak seintens itu. Dan mungkin tantangan dari Mas Iwan sendiri adalah terkait dengan ya bagaimana karya itu eksis, bagaimana karya yang kita buat itu benar-benar layak buat dilihat untuk audiens, seperti itu ya Mas. Nah mungkin selanjutnya saya ingin pengen tahu nih perspektif dari Pak Rangga nih terkait dengan ruang-ruang yang ada di Kota Serang ataupun di Banten itu seperti apa, dan kira-kira bagaimana sih perkembangan industri seni dan kreatif menurut kacamata Pak Rangga mungkin. Silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Atih selaku Balek. Salam hormat Pak, ini salah satu kolega yang luar biasa, dan juga panitia Tikta Visual Production ya. Betul Pak. Oke. Mungkin kalau tadi Pak Atih mengutip sebuah journey dari Sufi hijau, kalau saya melihat dari Sufi merah, ya, bahwa journey itu dalam kesadaran rasionalitas, jadi tidak ada campur tangan pada mitologi ya. Jadi kalau Pak Atih kan hijaunya tulen, kalau saya merahnya tulen. Jadi begini teman-teman semua, desain, kalau saya begini melihatnya, seni itu memang asik, Anda bisa mengekspresikan. Tapi kalau saya harus katakan bahwa rasionalnya seni itu harus bisa menghasilkan sesuatu. Jadi Anda kalau bikin kayak gini itu bagus, tapi pertanyaannya balik modal nggak? Berarti ini udah bicara tentang industri apa ya? Iya. Jadi kalau kita bikin event sesuatu apapun itu, ya pengalaman saya dulu itu harus balik modal dulu. Jadi jangan kita asik dengan, maksud saya begini, kita harus lihat misalnya karya kita mau dilihat oleh siapa, pengunjungnya siapa, dan sebagainya, sehingga itu menumbuhkan rasa orang itu pada exciting gitu. Jangan kita buat acara untuk kita, buat kita, dan yang nikmatin kita. Betul. Ya, gitu. Karena itu nggak bakal mungkin balik modal. Ini Pak Atih tekok mulut pasti. Ya gitu. Jadi kalau saya dulu ya itu meng-push atau men-challenge teman-teman semua, gimana caranya bahwa seni itu kemudian kita bisa tularkan. Artinya bahwa yang ikut lomba kalau bisa dia datang, atau setiap panitia mesti ada yang ikut lomba dan sendiri, caranya gitu.
itu akan kemudian membuat banyak Anda kreativitasnya ya gitu. Jadi jangan hanya bergantung karena hanya bergantung dari dana, saya yakin nggak akan cukup ya. Anda ngeprint ini aja kan dan sebagainya udah berapa ya. Nah, gimana di kampus kita juga bullshit lah kalau kita ngomong orang suka dengan seni, nggak ada ya. Dana di Pak Ati saya yakin juga seberapa sih ya Pak ya gitu. Pak Ati udah gembor-gembor misalnya mau bikin kreativitas di multimedia, toh nggak ada yang mesen ya Pak ya, mungkin dikit lah yang mesen. Nah, gimana caranya? Caranya adalah buat sebuah kesepakatan, misalnya bahwa mungkin nanti berarti anak-anak kita visual ini yang membuat desain buku angkatan. Ada nggak kita buku angkatan? Buku wisuda, visip aja. Jadi you punya knowledge, you punya alat, jadi you bisa production, you bisa juga jual. Tahu wisuda kita nanti apa dan sebagainya. Jadi kalau saya ngeliatnya dari situ. Kalau you seni hanya kesenangan semata, is okay, tapi you nggak akan ngasih sesuatu. Kalau saat ini kan tantangannya itu berat. Anda dengan AI, kalau dulu zaman saya bikin WPAP itu harus dengan layer, Photoshop dan sebagainya. Sekarang masuk AI keluar. Betul banget Pak. Ya kan? Sudah semakin mudah sekarang. Udah semakin mudah. Jadi tantangannya saya udah dengan teknologi. Nah, gimana caranya kita visual ini kalau kita ngandelin hanya seni rupa gini, yang mohon maaf misalnya mungkin sedikit gitu, tapi kita harus ngembangin gimana. Anda harus belajar terkait dengan misalnya menggunakan animasi, atau Anda nanti misalnya menggunakan yang namanya 3D dan sebagainya, sehingga itu terus dengan zaman gitu. Jadi maksud saya adalah kenapa seperti ini, ide-ide seperti ini nanti akan dipakai. Misal wisuda menggunakan TikTok visual production ya, kemudian nanti itu menjadikan industri. Percuma kalau kita misalnya seni tanpa industri itu nggak akan hidup ya gitu ya. Jadi kalau saya lebih realistis sebetulnya ciptakan peluang. Contoh misalnya saya mungkin akan challenge kalian, ini ada PMB masuk nih, bisa nggak kalian jualan merchandise-nya Visip? Bisa nggak kalian jualan merchandise-nya e-com atau apapun lah itu, baju jualan kan? Gimana? Nanti Pak Ati yang kemudian tanda kutip menekan harus beli nih dosen-dosennya, stafnya dan sebagainya. Saya ditekan duluan sama universitas. Itu nggak boleh. Ya kan boleh kan kalau di luar ini anak-anak. Saya sudah dipanggil nggak boleh. Ya itu mah gimana Diem caranya? aja berarti, Pak. Kita Bisa diem itu. aja. Tapi yang misalnya begini, harus ada. Karena kalau misalnya nggak ada kayak gitu percuma. Gitu. Anda menikmati nih ya, nikmatin, tapi berapa orang sih coba dari luar kan berapa banyak? Nggak ada pasti. Nah ini yang maksud saya, nanti ke depan kalau bisa kita buat yang lebih, kita kerjasama dengan tadi Pak Ati sudah dengan dengan Pemda atau kita dengan perpustakaan dan sebagainya. Nanti kita, jadi animo itu banyak, semakin besar semakin bagus ya. Jadi menurut saya adalah ide kalian itu harus kemudian bisa dikembangkan ya, dan jangan nunggu dari atas, nggak akan mungkin deh. Yang namanya seni itu ya you mesti movement. Misalnya tiba-tiba ya TikTok production bikin pameran yang besar misalnya, jadi membuat orang itu melihat Anda gitu ya. Ini kan anak-anak seni rupa anak-anak seni itu kan out of the box ya gitu. Jadi jangan ngikutin ya fashionnya bisa yang nyeleneh-nyeleneh ya. Anda mau pakai piercing 10 boleh ya, gitu. Jadi harus ada sesuatu yang trigger supaya orang itu lihat dia punya apa. Nah setelah itu baru kemudian kita bisa solve-kan. Betul luar biasa. Berarti artinya kita nggak cuma cukup hanya membangun produknya aja Pak ya, tapi juga harus mengerti bagaimana industrinya berjalan supaya bisa lebih sustain buat kedepannya gitu. Ya kelemahan anak kampus kan gitu. Anda cuma teori, Anda nggak ya, Anda cuma bisa bikin produk, sellingnya gimana? Ya ini challenge buat Anda. Betul. Ya misalnya ini kan apa? Ini hasil karya Anda di belakang. Ya berapa yang beli, berapa yang mau kan? Nanti betul.
caranya gimana ya tadi Anda harus betul-betul, karena kalau menurut saya seni dinikmati sendiri itu asik, tapi kalau seni bisa ngasilin cuan itu lebih asik lagi kan. Oke, luar biasa, luar biasa. Baik, Nasi jadi penasaran dengan Mas Iwan yang tadi kan juga Pak Rangga juga sudah menyebutkan bahwa aduh rasanya kalau kita membuat seni tapi tidak bisa menjual itu kayaknya rasanya sakit gitu ya, rasanya tidak ada apa-apa. Tapi bagi Mas Iwan ya, yang mungkin sudah sering menggelar beberapa pameran tunggal, nah mungkin boleh diceritakan sebenarnya apa sih yang terjadi bagi para pegiat seni atau perupa dalam menyelenggarakan pameran-pameran tunggal. Mungkin boleh diceritakan, silakan Mas. Siap, terima kasih. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan, kita harus berpikir realistis. Ada juga yang biasa ngomong antara idealis dan realistis dan sebagainya. Di masa-masa kubur memang rada susah Pak. Di mahasiswa tuh rada susah Pak mobil gitu. Betul. Masih mencari jati diri ya. Gitu. Oh, kok seni mah harus begini? Sebut orang ya. Iya. Padahal yang disebut idealis misalnya ya cukup di penciptaan karyanya aja, sedangkan distribusinya harusnya sih bebas kan. Kecuali kalau kita punya ruangan yang bisa nyimpan semua karya gitu. Tapi kalau enggak, ruangannya terbatas, ya udah sih didistribusiin aja biar orang lain juga bisa menikmati. Berbicara siklus industri ya, kita sebut betul siklus industri, mulai dari karya terbuat, terus masuk pameran sampai akhirnya ada yang koleksi bahasanya, ketemu kolektor atau pembeli semacam itu. Pameran atau exhibition itu fungsi utamanya itu mempertemukan antara karya seniman dan publik. Fungsi utamanya. Fungsi turunannya banyak, membuka kemungkinan, mungkin ada yang suka akhirnya beli, mungkin ada yang seneng sama karyanya akhirnya bekerja sama berkelanjutan. Kayak misalkan nanti ketemu penulis misalkan akhirnya bikinin gua cover buku dong misalkan, atau ketemu musisi bikinin cover art dong buat lagu. Membuka kemungkinan sebenarnya exhibition atau pameran itu. Tapi pertanyaannya seringkali itu, baik itu kegiatan pemerintah, komunitas atau apapun itu, PR-nya adalah sejauh mana mempertemukan karya dengan publik itu diupayakan gitu. Apakah bisa menggait minimal misalkan di Kota Serang pada berapa ratus ribu jiwa, misalnya ada sekian juta jiwa misalnya, 1.000 orang aja datang ke pameran, kan itu probabilitasnya tinggi Pak ya, 1.000 kali 1 yang beli gitu, kemungkinannya tinggi gitu. Jadi memang mempertemukan ke ruang publik itu. Kalau berbicara pribadi, karena saya tidak menggantungkan penghasilan dari karya seni, di beberapa tahun awal memang tidak menghasilkan apa-apa. Jujur tidak menghasilkan apa-apa, yang keluar modal terus kayak bisa beli cat di kanvas. Tapi karena tidak menggantungkan ke situ, saya bekerja freelance atau apapun itu. Kebetulan bertani juga di rumah, saya petani tomat sama cabai sama bawang merah, seperti ada yang mau beli. Makanya masih tetap bisa berjalan karya seninya. Sampai akhirnya di 5 atau 6 tahun berikutnya ada aja yang nyangkol, yang mengkoleksi karya. Ada juga yang melibatkan jadi ilustrator cover buku, jadi ilustrator buku-buku puisi gitu, di dalamnya kan suka ada gambar-gambarnya. Ada juga yang cover band, ada juga desain teaser dan sebagainya. Luar biasa. Baik, berarti artinya Mas Iwan juga sepakat ya bahwasannya kita juga harus realistis nih terhadap dengan produksi karya dan bagaimana karya itu bisa dipasarkan seperti dan bagaimana ternyata perjuangan dalam membangun pameran tunggal atau mungkin juga perjuangan seniman itu juga berat gitu ya Mas ya. Nah mungkin saya pengen throwback sedikit dari pernyataannya Mas Iwan tadi terkait dengan sebetulnya di Serang itu banyak kok ya tata ruang untuk kreatif dan juga wadah kreatif tuh banyak ya. Tapi saya pengen coba tanya ke Pak Rangga, kira-kira sebetulnya kampus bisa nggak ya Pak ya memaksimalkan ruang-ruang kreatif gitu ya untuk mereka para mahasiswa dan juga para pegiat seni kreatif di luar sana. Gimana dari kacamata Pak Rangga? Sebetulnya itu bisa, tapi kan memang kita harus
lihat stylenya pimpinan juga ya Fatih ya gitu kan, apakah dia suka seni atau hanya suka-sukaan, beda juga kan. Jadi sebetulnya bisa. Saya ingat ke beberapa kampus itu misalnya tembok-temboknya dia pakai mural ya, dia graffiti kan gitu loh. Itu bisa kan seperti itu. Ya tadi misalnya ngobrol bahwa visit udah ada terobosannya, dan nanti ada karya seni Anda masuk di di tangga ya Pak Ati ya, baru diizinin karena kemarin dibilang Pak Dekan juga kan gitu. Tapi pertanyaan saya, siapa yang mau naik tangga kan gitu, pertanyaannya kan gitu. Itu nggak dilihat juga kan Pak Ati. Kalau saya sih jangan di tangga Pak, di depan atau di ruang mana yang memang itu bisa kelihatan gitu. Jadi kalau dalam konteks berpikir seperti itu berarti kan kita belum punya ruang sebetulnya yang memang bisa merepresentasikan hasil-hasil karya kita. Jadi ya kalau misalnya Anda mau, misalnya Anda boleh bisa bikin dari cricket tuh graffiti besar, Anda taruh aja tempat parkir sama seminggu. Jadi biar orang tuh ngeliat tuh ya. Jadi memang masih ada terobosan yang mungkin tadi mengganggu umum, tapi ya memang anak seni itu seperti itu. Jadi ya, you punya terobosan, jangan takut gitu. Nah, jadi atau Anda punya karya-karya yang misalnya taruh depan fisik misalnya kan, nah, di tempel-tempelin gitu. Jadi jangan Anda karyanya malah nggak kelihatan, kan sama aja kan. Karena saya lihat mahasiswa juga ataupun dosen naik lantai 2 aja pakai lift, nggak ada pakai tangga kan gitu. Jadi nanti nggak ada yang ngelihat gitu kan gitu. Atau Anda paksa misalnya di ruang kelas itu ya yang milik fisik Anda masukkan. Jadi how to be treatnya itu ya depends on you gitu. Kalau you punya willing, harus punya sesuatu gerakan yang memang bisa show off, memang bisa terlihat gitu. Kalau nggak seperti itu, nah kemudian saya kasih saran misalnya gini, kenapa misalnya di visual production nggak ngadain tiap minggu itu latihan lukis atau latihan apa yang mengundang orang gitu kan, bisa pakai Zoom ya, tapi itu artinya menambah orang untuk oh ada loh TikTok visual production. Jadi saya sih tadi ingin ngelihat karya anak TikTok production itu mana kok lebih banyak eksternalnya. Saya sih sebenarnya pengennya internalnya apa, sehingga you punya karya itu hasil sendiri, eksternal juga ada. Jadi ada yang kemudian you bisa show off kan gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya kalau kita mau branding ya karya kita juga, saya pikir banyak kok yang mungkin tidak di luar mungkin di luar kita production. Karena saya ngajar di kelas 4 berapa tuh ada anak yang dia doodle artnya bagus, ada anak yang artinya kalau itu diwadahi kita, kemudian saya kolaborasi nanti Pak Atih dengan labnya bisa marketing dan sebagainya, jadi bisa jalan untuk kolaborasi. Dan itu menyenangkan menurut saya kan gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa jadi mahasiswa itu, kalau saya dulu itu cari duit, itu ladangnya Anda buat cari duit. Kalau saya kan gitu ya. Gitu. Jadi karena kalau kita pure idealis ya, oh itu susah tuh, itu idealis tuh kantong sendiri ya Mas ya. Ya gitu. Tapi kalau ibu punya duit sih nggak apa-apa. Tapi kalau saya dulu gimana caranya seni itu memang bisa mengasihkan, nanti bisa menghasilkan sesuatu untuk kita. Baik, berarti artinya sebetulnya di kampus tuh bisa ya Pak ya, tapi memang harus dicoba dicari celah dan juga bagaimana ya dari teman-teman juga show off gitu ya karya-karya mereka, dan kira-kira bisa dimaksimalin di sisi-sisi mana gitu. Walaupun memang dari kampus sendiri belum sepenuhnya siap, kayak misalkan yang tadi sudah dikatakan juga dalam sama Mas Iwan, museumnya juga belum ada, gedung-gedungnya juga mungkin belum ada. Tapi kalau dibilang bisa, mungkin bisa gitu ya Pak ya. Nah, saya selanjutnya pengen nanya nih kepada Mas Iwan ya, kan tadi terkait dengan tata ruang kreatif yang ada di kampus-kampus ya. Tapi kira-kira menurut Mas Iwan gitu, gimana sih kesiapan sebetulnya tata ruang kreatif yang ada di Kota Serang nih khususnya? Itu kira-kira apakah sudah siap dalam mendukung eksibisi-eksibisi yang ada di Serang gitu? Itu gimana kalau dari Mas Iwan? Mungkin silakan. Siap. Sebelumnya juga saya menginfokan ketika saya kuliah di 2012 sampai 2017, saya juga ikut UKM ya, UKM Unit Kegiatan Mahasiswa, namanya UKM WISBU, Hidup Seni dan Budaya di Universitas Bunda Bangsa.
Berbicara seni kan ada banyak. Ruang-ruang seni yang aktif hari ini itu ruang-ruang pertunjukan biasanya teater. Jadi setiap kampus tuh kalau ada pertunjukan, ada beda karya, ada diskusi, ada kritik dan sebagainya. Bagian teater sudah hidup, industri musik sudah hidup. Ada setiap bulan, beberapa bulan setiap kampus kayaknya ada aja tuh event, ada gigs kan, undang band lokal maupun nasional. Musik oke. Di teater udah ada ekosistemnya, udah pada punya. Musik sih ya, yang lebih besar tuh lebih intens tuh musik. Terus di sastra ada beberapa tempat buat publishing buku kan, kayak di Cilegon ada Gansa Publishing, di Serang ada Golagung Publishing. Dan setiap hari, setiap minggu tuh ada kelas menulis semacam itu dan sebagainya. Di sastra udah gerak, dan banyak teman-teman saya juga yang menghasilkan buku. Di seni rupa senimannya udah banyak. Memang yang agak terbatas itu kegiatannya, kegiatan exhibitionnya. Ngomongin kesiapan, sebenarnya teman-teman mahasiswa khususnya, apalagi punya fasilitas di kampusnya misalkan, kan itu bisa dua bentuk kan, entah itu indoor ataupun outdoor. Dan sejauh ini memang teman-teman Tirta Visual Production juga di tahun 2020-2019 kan sering ngadain mural tuh. Betul. Ya, mural kompetisi dan lain-lain. Di kegiatannya udah ada. Harapannya sih memang bukan Untirta aja, kita butuh juga kampus yang lain tuh gerak tuh, UIN, Serang, Bina Bangsa dan sebagainya. Biar 1 tahun itu bisa ada banyak kegiatan seni rupa. PR yang paling penting tadi soal realistis, kolektor, link kolektor, link pembeli lah kita sebut gitu. Gimana nyarinya dan lain-lain, akses kayak gitu kan bisa dipelajari, masuk ke galeri, soal ke museum, soal ke komunitas-komunitas yang udah lebih dulu ya, kita sebut lebih dulu di luar Banten misalkan, komunitas di Jakarta, di Bandung, di Jogja, itu kan mereka punya punya semacam formula pasti, gimana caranya bisa menggandeng kolektor atau pembeli tersebut. Baik, ya ini akan melanjutkan, akan bertepuk tangan teman-teman. Nah, soalnya sangat berkaitan banget dengan pertanyaan saya selanjutnya. Ini saya tunjukkan kepada Pak Rangga dan juga Mas Iwan. Mungkin kita juga sudah banyak melihat ya pameran-pameran besar di luar sana, seperti misalkan Jakarta dengan Art Jakartanya, Jogja dengan Art Jognya. Nah, kira-kira kapan nih Serang bisa sampai di tahap seperti itu? Mungkin dari Pak Rangga dan juga Mas Iwan melihatnya tuh kira-kira kita bisa sampai itu kapan sih gitu. Nah, mungkin saya pengen ke Pak Rangga terlebih dahulu. Silahkan. Kalau untuk Serang mungkin Anda harus kolaborasi ya, kan tadi udah disebutkan ada seniman, ada sebagainya. Tapi kalau menurut saya mungkin bisa dipikirkan juga bahwa mungkin tahun depan kalau Anda mengadakan bisa di mall. Nah, karena kan logikanya orang itu banyak ke mall sana. Nah, kan Anda bisa, saya pernah lihat UMN itu dia karya seninya, tapi dia ditambah ada cosplay apa dan sebagainya. Jadi memang dia dibentuk sebuah yang menyenangkan gitu loh. Ya, kalau mesti dicecerkan bisa tuh misalnya. Jadi kita yang kemudian harus bukan eksklusif tapi inklusif. Artinya bahwa kalau kita mengadakan pameran, mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan mana atau siapa yang tempatnya memang, karena kalau misal ya Anda lah kalau misal datang paling yang seneng kan ke galeri itu gitu. Tapi kalau Anda misalnya di mall kan itu pasti kan banyak orang. Nah, itu kemudian saya pikir salah satu yang bisa nanti Anda kembangkan ke depan gimana cara dan sebagainya. Jadi sekali lagi kalau kita mau memang seperti itu ya kolaborasi. Saya pikir Tirta Visual ini kan saya nggak tahu apa di tempat kampus lain ada ya, tapi kalau kita kolaborasi bisa dengan Anda dengan UMN dengan apa, UMN kan ada DKV-nya. Ya, memang kalau dia DKV-nya kan khusus kan. Nah, nanti itu bisa saling bantu gitu. Oh, kita di mana ya? Jadi bisa tempatnya mungkin nggak mesti ada di Serang, mungkin ada di Tangerang. Nah, kita bisa expand ke sana tadi yang disampaikan oleh
Mas Iwan tadi itu seperti itu. Jadi jangan menutup bahwa Untikta Visual Production itu hanya Untikta saja, tapi itu bisa kemudian kita bisa lebih luas lagi wilayah. Mungkin itu sih. Luar biasa, berarti artinya yang pertama itu adalah kolaborasi, dan yang kedua adalah kita mungkin bisa, langkah strategisnya adalah dengan ke ruang-ruang publik gitu ya Pak ya, untuk bisa menarik daya tarik dari audiens yang memang sudah ada di tempat seperti itu. Mungkin sedikit informasi Pak, kita sebetulnya untuk acara pameran itu kita ada dua Pak. Itu adalah personal exhibition dan yang kedua adalah merekam merak. Nah yang merekam merak kemarin kita ada di Sosoro Mall Pak. Jadi memang sudah berjalan di mall gitu, di ruang-ruang publik, tapi mungkin memang kita juga masih butuh dukungan, masih butuh masifnya gitu informasi dari pameran ini. Baik, terima kasih Pak Rangga. Mungkin selanjutnya nih dari Mas Iwan sendiri melihatnya seperti apa nih? Mengenai ruang tadi ya. Terkait dengan kira-kira kita bisa sampai ke tahap Art Jakarta, bisa tahap ke Art Jog, itu kira-kira kapan sih Mas gitu? Di tahun 90-an saya ingat, lihat dari katalog sih, bukan saya ingat Jakarta tuh punya Jakarta Binel, Binel dan lain-lain, dan Serang punya, Banten punya. Sayangnya ketika program itu berhenti, di tempat lain kayak Jakarta Binel sampai hari ini masih ada, setiap tahun masih ada, Bandung dan sebagainya masih ada. Sayangnya di Banten berhenti gitu ketika anggaran sudah selesai. Kegiatan Binal itu kan didukung selama kurang lebih 4-5 tahun untuk membangun ekosistem. Setelah itu memang akan dilepas gitu. Sayangnya ketika kita dilepas, ya tidak dihadirkan lagi, tidak jalan gitu. Sayang sekali. Entah ada urusan politik apa di belakangnya, saya juga kurang paham ya. Jadi sempat Binal itu Banten juga punya. Hari ini memang nggak punya, tapi kalau ngomongin kemungkinan, saya selalu optimis, apalagi sama teman-teman yang masih muda, yang masih mahasiswa, karena siapa tahu di antara teman-teman ada yang jadi event organizer seni yang mumpuni, yang luar biasa, atau ada yang jadi seniman yang mampu menambah sejarah seni rupa di Indonesia. Kita selalu membuka kemungkinan itu. Tapi kalau ngomongin bicara strategis, udah disampaikan soal kolaborasi dan lain-lain. Dan ada satu lagi sih memang yang paling penting, yaitu berkelanjutan. Betul. Persona Volume 4 ini udah luar biasa, saya apresiasi. Ini udah yang keempat, berarti kan ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan mudah-mudahan bisa ke 100, amin, 5.000, 1.000.000. Kan berkelanjutan itu saya yakin akan dinotis, entah itu sama seniman, sama publik lain, sama kolektor bahkan. Saya yakin akan dinotis. Tapi memang harus ekstra gitu, nyari linknya itu, dan sangat memungkinkan untuk menjadi semacam Artjo, atau tadi Jakfest, Jogfest. Mudah-mudahan sih bisa didukung pemerintah ya Pak ya. Amin. Kita kenal sama Kabid. Saya tahu aja Pak, kalau kenal belum. Mungkin habis ini kita langsung audiensi aja kan ya Pak ya. Siap. Langsung sweet aja, sweet Pak, atas bumi batu. Tapi mungkin tambahan Mas ya. Kalau di ITB itu ada pesta seni rupa ITB, itu orang udah nunggu tuh. FSD ya, pesta festival seni rupa ITB. Jadi orang tuh udah nungguin kayak apa ya yang mau datang. Itu gila-gila tuh. Dia bikin, maksud saya tuh ini kan udah bagus nih, tadi ada 4 mungkin, nanti maksud saya kalau nanti ada sebuah konsep internalnya juga ada, kita mau apa nih, temanya apa, nah itu dibuat mewah, dan jadi orang tuh udah nunggu nih. IP-nya udah kuat ya, ya, gitu kan, gitu. Brandingnya udah bagus. Nah, Ya. branding dia kan nggak setahun 2 tahun, Betul. Dia udah lama kan. Nah mungkin nanti kita juga harus atau kritik mungkin dari dosen-dosen juga berarti ya, ikut turun, ikut menyukseskan. Jadi gimana caranya? Jadi itu memang semuanya tuh ikut gitu loh ya. Emang ada yang ada kostum yang aneh-aneh panitianya, ada udahlah gitu. Itu emang luar biasa sekali. Tapi ditunggu. Nah saya yakin Untikta tuh nanti akan seperti ini. Nah, ini kan dari baru volume 4, tapi nanti mungkin udah volume ke-7, ke-9 atau ke-10 itu mungkin akan luar biasa.
Jangan sampai tadi kelima selesai itu kan gitu, hilang lagi, nanti momennya ngulang lagi itu lama lagi kan gitu. Kan itu sama seperti kalau Anda saya di UI ada pesta kebudayaan Jepang tuh, itu ditunggu tuh. Nah, jadi dia udah punya kalender, udah pasti gitu. Mau ada dananya atau nggak ada dananya, udah pasti ada di situ. Nah, maksud saya nanti ini kan kita punya banyak alumni yang juga luar biasa ya, luar biasa ya, kemudian diundang dan sebagainya, dikumpulkan nanti punya ini. Jadi tiap tahun tuh mesti ada event ini supaya nanti Anda menjadi kuat brandingnya. Itu sih. Baik, berarti artinya poin paling penting di sini adalah keberlanjutan. Ya. Betul, saya setuju banget. Nah, mungkin saya akan coba membahas ulang. Tadi kan Mas Iwan sudah mendefinisikan kira-kira pameran itu ya untuk mempertemukan beberapa elemen gitu. Nah, saya ingin tanyakan kira-kira menurut pengalaman Mas Iwan nih, kira-kira tolak ukur keberhasilan dari pameran itu sebetulnya apa sih tolak ukur keberhasilannya gitu? Mungkin boleh dijawab langsung sama Mas Iwan. Ini pertanyaannya udah ke filsafat, Pak. Muara dari sebuah exhibition itu apa, ini udah ke filsafat sih. Tapi saya coba bahas menurut hemat aja ya, disederhanakan aja. Baik. Gak bisa juga menyimpulkan ya, ini pendapat aja ya. Kalau menurut kata Panji mah, menurut keyakinan saya lah. Betul, menurut keyakinan saya. Karena memang tidak ada, karena tidak ada finalnya tuh. Kesimpulannya apa? Keberhasilan pertama adalah kegiatan itu dibicarakan. Kegiatan itu dibicarakan. Dibicarakan di ruang publik dan ditunggu. Jangan banyak-banyak 100 orang, 5 orang aja yang bicarakan. Itu kan bisa nyebar ya. Oh ternyata misalkan, Persona 4 tahu nggak yang dari yang aku ceritakan ada bahasa itu. Minimal itu dibicarakan, diingat dan ditunggu. Apalagi udah ada angka 4, orang pasti mikir kayaknya ada yang kelima deh, ke-6, ke-7 dan sebagainya. Terus yang kedua, orang-orang yang terlibat atau seniman yang memajang karyanya minimal happy sebelum dijual. Happy dulu, karyanya didisplay dengan baik, nggak ada lecet, karya masuk dan keluarnya itu enak gitu, nggak ada problem lah. Karena kan banyak kegiatan yang diadain asal-asalan, sehingga bikin karya rusak misalnya. Kita nggak mau ngomongin dijual dulu, tapi minimal karyanya aman. Terus yang paling itu tadi sold, karyanya dikoleksi. Tidak menutup kemungkinan semakin banyak dari sebuah exhibition, semakin banyak karya yang sold out, semakin prestisius kegiatan itu, semakin bakalan di notice sama banyak orang, dan banyak orang akan berbondong-bondong pengen ikut di Persona 5. Pasti. Jadi teman-teman gak harus tebar poster, gak harus apa-apa. Kalau udah banyak sold, orang-orang tuh datang, ngajuin, mungkin bikin proposal gitu, biar karyanya di display sama teman-teman. Oke, baik, luar biasa sekali. Berarti poin pertama itu adalah kegiatannya diadakan dan benar-benar dibicarakan, dan juga bagi perupa juga mereka harus seneng nih sama karyanya sebelum akhirnya karya itu dijual. Dan yang ketiga adalah ya bahwa karyanya betul-betul dikolek dan juga bisa diperjualbelikan dan dijual gitu ya. Ada orang yang membelinya gitu. Luar biasa. Nah, kalau dari perspektif para nggak, kira-kira tolak ukur keberhasilan dari pameran atau eksibisi seperti apa sih, Pak? Dilihatnya dari mana nih? Kalau dari perspektifnya orang seni itu kan penjualan itu mungkin tadi yang terakhir ya, itu adalah kepuasan, kemudian Kesenangan ya dari kitanya kan gitu loh. Nah itu adalah awalnya. Jadi Anda membangun bagaimana situasi ini nyaman dan sebagainya. Nah itu. Tapi sekali lagi kalau saya kan melihatnya ada sesuatu yang memang harus kita branding. Artinya bahwa nanti setiap tahun itu akan lebih bagus. Tadi misalnya bukan lagi nanti kita mengejar, ayo sini siapa yang mau, tapi orang akan saya mau dong. Nah itu ya, kita nggak tahu siklusnya ke tahun keberapa, tapi itu harus ada ya gitu. Jadi nanti yang namanya digital visual production ini itu udah sampai sana.
ya gitu. Tapi bertahap lah. Ya, tapi saya yakin ini sudah sangat luar biasa. Anda sudah punya semangat ya itu, dan saya harapkan nanti tiap tahunnya itu ada tema-temanya nih. Nah, tema apa yang mungkin itu bisa bombastis ya gitu. Nah itu harus juga nanti, ya emang nggak mudah sih bikin kayak gitu ya, kalau yang nggak ngerti seni kan ngeliatnya gampang ya, cuman majang-majang, tapi kan bagaimana penempatan laut dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Tapi saya yakin insya Allah lah pasti ini akan berhasil. Amin, amin, amin. Saya tuh melihat Mas Iwan dan Pak Rangga tuh benar-benar kayak kru di film. Nah kalau di film itu kan ada director sama produser ya teman-teman ya. Nah mungkin kalau Mas Iwan tuh kayak director ya, benar-benar kreatornya gitu, yang melihat bahwa ini karyanya, ini adalah produk yang saya hasilkan. Kalau Pak Rangga tuh lebih ke produser ya, benar-benar lihat industrinya, manajemennya seperti apa, bisnis seperti apa, emang luar biasa sekali. Nah baik, mungkin selanjutnya saya ingin penasaran, saya pengen bertanya nih terkait dengan kolaborasi. Nah menurut Mas Iwan dan Pak Rangga, kira-kira gimana caranya kita bisa langkah strategis apa untuk mengkolaborasikan peran-peran dari setiap elemen, seperti misalkan elemen kampus, pegiat seni, organisasi ataupun komunitas dan pemerintah dalam memberikan ruang-ruang apresiatif di Kota Serang, Banten itu seperti apa? Langkah strategis untuk mengkolaborasinya itu seperti apa sih? Mungkin boleh dari Mas Iwan terlebih dahulu. Tentang kolaborasi ya, ini kan tadi ada banyak elemen ya, mulai dari pemerintah, seniman, atau sesama mahasiswa. Betul. Mungkin yang bisa saya bahas pertama itu misalnya dengan seniman ya, kita membahas tentang seniman dan kolaborasi dengan seniman. Saya membayangkan teman-teman TVP ya, TVP atau Tirta Yasa Visual Production. TVP seandainya aja, ini lagi ngelamun aja, seandainya ada program pengen mendorong seniman misalkan untuk pameran tunggal misalnya, nah, itu kan secara garis besar memang mendorong seniman untuk pameran tunggal, itu kan berat ya, secara gamblangnya tuh berat, biaya dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat ke belakang, di situ kan ada banyak elemen yang ada banyak turunan yang bisa dihasilkan, baik itu secara ekonomi ataupun lainnya. Contoh misalkan, ketika teman-teman mengelola seorang seniman, dari dari penjualan karya itu biasanya ada presentasi, dan itu wajar, itu normal dan harus dibiasakan memang begitu. Misalnya 70-30, 70%, 30%. Nah itu kan buat pengelolaan, buat biaya kas masuk dan lain-lain. Itu sangat bisa, dan saya yakin akan ada seniman yang mau gitu kalau misalkan itu coba dilakukan. Karena dengan museum baik dengan galeri, prosesnya juga sama. Selalu ada bagian, jadi penyelenggara selain mengeluarkan energi dan ekonomi juga mendapatkannya. Jadi ada uang yang bisa diputar. Seniman juga karyanya tidak mandek di studionya, tapi bisa keluar minimal. Terus hasilnya juga bisa didistribusikan. Tapi PR utamanya memang tadi akhirnya sejauh mana kita mempertemukan karya dan publik, sejauh mana itu diupayakan, sejauh mana itu dibuat strateginya, gimana caranya dalam jangka waktu 3 hari ini bisa menggandeng 10.000 orang untuk datang. Itu kan PR ya. Ini nggak cuma di teman-teman mahasiswa, bahkan galeri museum juga itu nggak gampang gitu berbicara itu. Tapi kan tetap harus digali. Itu baru pengunjung. Kita belum ngomong juga soal kolektor misalnya, orang yang berkemungkinan untuk beli. Kalau 2 poin itu udah teman-teman pegang kuncinya gitu, atau formulanya udah dapet, kayaknya mau bikin soal exhibition ngedukung seniman bisa, mau exhibition teman-teman bisa, itu lebih satset aja ke depan. Karena muaranya kan di siklus perkembangan ekonominya. Itu baru dari karya, kan ada katalog, ada merchandise dan lain-lain, ada produk turunan yang bisa menghasilkan lah ya secara ekonomi. Itu kalau mendorong satu seniman untuk pameran tunggal. Selain itu juga kan nggak cuma satu seniman, ada
pameran duo, misalnya 2 seniman, 3 seniman, 5 seniman, atau seleksi bisa kayak gitu. Itu yang kolaborasi dengan seniman langsung ya. Jadi teman-teman memang akhirnya bisa lebih fokus di wilayah produksi gitu. Bisa lebih fokus di wilayah eventnya. Terus kolaborasi berikutnya ya tadi bisa dengan kampus atau UKM atau organisasi yang di kampus lain, sehingga membuka peluang pengunjung lebih tinggi karena kolaborasi dari 2 kampus gitu. Kita ngebayang aja itu pasti membuka peluang lebih tinggi, atau dengan pemerintah dan sebagainya. Dan harusnya sih bisa. Berarti yang dipegang tuh dari audiensnya dulu sama kolektornya dulu ya Mas ya? Itu yang digayat terlebih dahulu ya Mas? Iya, sama modal. Sama modal, baik, betul banget, betul. Ada produser? Ada produser, betul. Produser serta investor ya. Gimana nih? Itu kan pendapat dari Mas Iman. Kalau dari kacamata parangnya seperti apa sih melihatnya? Gini, mungkin kalau saya sih, kan ini banyak ya di kampus-kampus lain, ada ITB, ada UMN, apa dan sebagainya. Anda kalau bisa tuh jalan-jalan ke sana, kemudian melakukan ngobrol, kolaborasi tadi. Misalnya di UMN lagi ada acara dari Untika TV Production juga ikut. Ini mesti dilakukan gitu kan. Kalau nanti ongkosnya minta ke Pak Ati kan gitu ya. Ya mesti ini. Jadi kita jangan di sini mulu gitu. Kita mesti main nih, atau bisa ke ISI atau kemana. Jadi apakah bisa pakai Jimit dan sebagainya, sehingga apa nanti ketika ada pameran atau apapun itu saya support. Ya biasanya kan seperti itu. Misalnya UMN ada, Untika datang, nanti Untika ada bisa dari ITB dari mana datang. Itu seperti itu. Jadi buat dulu komunitas yang dia mengikat, sehingga Anda tuh tahu misalnya, oh perkembangan pameran tuh kayak gini loh. Oh, jadi bisa sambil sharing tuh. Ya gitu. Jadi itu satu. Terus yang kedua, kalau saya sih biasanya begini. Kalau ada pameran kayak gini, itu saya pastikan para pemilik modal itu datang. Ya, misalnya dekan, wakil dekan, Pak Satu Patih sudah datang, suruh beli gitu loh. Ya, masa udah punya modal nggak beli? Itu salah satunya. Jadi masa udah kan kita bisa kan yang namanya pimpinan kalau dia beli suatu karya dan sebagainya, nah itu salah satu trik ya kalau saya kan gitu. Jadi gimana pun yang akan beli itu adalah yang mereka punya modal. Yang punya modal itu pasti kan dia punya istilahnya kekuasaan atau jabatan atau apalah. Nah itu yang mudah kita tarik dulu untuk kemudian men-trigger ada yang, karena kalau nungguin kolektor ya mohon maaf ya, misalkan kolektor udah punya duit tinggi, mungkin dia ini persona levelnya level mana sih nggak gitu kan gitu. Jadi kalau menurut saya adalah ambil dulu yang internal, paksa suruh dia beli gitu. Nah, nanti Pak Atih jagonya tuh nanti kan gitu, nanti didatengin tuh Pak Atih ya gitu kan gitu. Jadi ini salah satu trik-trik ya supaya, karena apa? Satu aja Anda bisa kebeli itu akan luar biasa nanti. Oh ada yang kejual, ada yang ini dan sebagainya. Maka dari situ. Tapi kalau misalnya hanya sebatas pameran itu, misalnya Anda tidak ada publikasi ya, atau misalnya dia merchandise kita, takutlah dia nggak harus beli, tapi dia beli merchandise, itu sangat terbukti. Jadi kita juga harus memainkan kapitalismenya di sini ya gitu. Artinya bahwa gimana caranya bahwa si pameran ini itu juga diminati oleh tadi yang membeli itu gitu. Jadi itu menurut saya seperti itu ya. Walaupun saya harus akui saya itu bukan kapitalisme, tapi kalau dalam hal gini saya kapitalisme ya, harus ada cuannya. Kalau nggak ada cuannya gitu ya gitu. Jadi Pak Ati juga kalau pakai jas nggak ada cuannya meringis tuh nantinya kan gitu gitu ya Pak. Oke, luar biasa. Berarti artinya kita sama-sama sepakat lah ya bahwasannya pengunjung atau pendatang tuh benar-benar yang harus kita gaya terlebih dahulu. Nah, tapi kan saya pengen coba ulik lebih dalam lagi. Saya juga melihat gitu ya kan dari mungkin persona Vol 2, persona Vol 3 dan saat ini juga persona Vol 4. Saya menyadari bahwasannya tuh kita nggak bisa Pak, Mas, kalau kita tuh ngadain pameran hanya pameran saja, tapi juga harus diisi dengan entertainment, harus diisi dengan elemen-elemen lain yang mungkin lebih menarik supaya bisa menggayat lebih banyak audiens ya. Terutama mungkin audiens baru yang tidak mengenal dunia seni gitu. Itu kan juga salah satu yang penting ya, kita pengen coba sama-sama sadarkan mereka, kita perkenalkan kepada mereka. Nah kira-kira ada nggak sih
saran atau mungkin langkah strategis lagi nih yang mungkin tujuannya adalah untuk menggait para audiens baru yang sebetulnya mereka masih awam nih terkait dengan dunia seni dan mereka akhirnya bisa tertarik untuk setidaknya datanglah ke pameran-pameran yang ada. Mungkin boleh dari Mas Iwan terlebih dahulu. Berbicara tentang strategi untuk meningkatkan kemungkinan banyaknya audiens, saya yakin teman-teman juga pasti ngulik ya di belakang ada rapat hari pertama dan sebagainya. Tadi salah satunya kan ada perform dan lain-lain, itu juga menarik audiens non seni rupa kita sebut. Mungkin ada yang nonton nari tapi melihat budaya. Hal-hal seperti itu memang emang ngedorong ya untuk meningkatkan audiens. Biasanya kegiatan nggak semua ini tidak mengeneralisir. Tapi di lingkungan kita, dan ini nggak cuma teman-teman Tirta, di kampus saya juga serba mepet biasanya. Kayak poster naik mepet, apa-apa naik mepet. Jadi nggak ada jeda untuk menarik audiens lebih banyak gitu. Itu yang sering saya alami, mungkin teman-teman juga alami. Padahal gak ada salahnya kan kita kasih jeda 1 bulan gitu. Itu pakai Google Ads kayak apa kayak gitu. Betul. Ya modalnya itu sebenarnya nggak bakalan nyampe di atas 500.000 kan. Tapi bisa mengalir audiens tuh 50.000 akun dan sebagainya. Itu sih. Di pemanfaatan sosial media kita bisa maksimal di situ. Selain misalnya pakai ads, tadi juga jaraknya dimaksimalin. Kayaknya kalau seminggu juga udah termasuk mepet ya. Kayak sebulan sebulan tuh udah naik dan sebagainya. Dan biasanya kalau udah hamil sebulan pasti akan ada yang nanya tuh, pengen ikut dong, misalkan seniman, kayak entah yang mau perform, entah band, entah apa, penari dan lain-lain. Pasti ada masuk gitu. Karena ada jeda yang cukup lama. Kendalanya di situ biasanya. Terus kalau ngomongin tadi ya ada publikasi yang lebih panjang, terus bisa menggunakan ads, terus yang tadi bisa menggunakan non seni rupa, pertunjukan, bisa musik dan sebagainya. Dan memang kegiatan sampingannya juga macam-macam, nggak harus selalu soal seni rupa aja, bisa baca puisi, bisa menulis puisi dan lain-lain. Karena ngomongin seni kan satu kesatuan gitu, cuma bentuknya aja yang berbeda. Mungkin itu. Jadi paling penting adalah publikasi dan juga memberikan kesempatan buat teman-teman untuk setidaknya dikasih waktu gitu ya. Persiapan mereka untuk datang tuh setidaknya 1 bulan gitu ya, untuk akhirnya mereka bisa datang. Orang tahu aja dulu, tahu ada ini bulan depan. Itu sangat relate sekali karena kita juga publish mepet sekali teman-teman ya. Mungkin bisa jadi masukan buat kita semua. Baik, terima kasih Mas Iwan. Mungkin kalau dari Pak Rangga gimana ya? Gimana sih caranya kok supaya kita bisa mempertemukan lah setidaknya audiens baru gitu, orang-orang yang awam terkait dengan seni. Silakan. Kalau saya pakai istilah bundling ya. Jadi kalau you punya acara, itu ada satu acara lagi yang mendukung tapi itu ngasih kontribusi. Misalnya Anda acara seni rupa dengan cosplay misalnya, kan ini banyak nih komunitasnya, pasti dia nggak mungkin sendiri datangnya. Misalnya ada apa namanya kejuaraan atau apalah dengan begini aja, nanti berkolaborasi dengan mereka. Atau misalnya Anda dengan anak-anak K-pop ya, jadi ini Anda pasti kan mereka datang. Atau misalnya Anda bikin acara band SMA misalnya ya, yang akustikan, yang dia nanti perform sebagainya. Jadi itu harus Anda gunakan. Karena apa? Ketika mereka datang, automatically mereka pasti jalan-jalan dong, nggak mungkin nggak jalan-jalan kan gitu. Nah itu sebagai itu ya gitu. Jadi harus ada strategi-strategi gimana caranya bahwa kegiatan ini itu kita guide kemana. Nah saya kan tadi dibilang UMN itu dia kenapa pakai cosplay, karena yang namanya cosplay di Tangerang itu banyak banget, luar biasa, dan dia kan gitu, maksudnya all out lah gitu. Dia pakai itu gitu. Jadi Anda bisa guna-guna, misalnya di sekarang nih kita lihat apa sih lagi ngetrennya, misalnya
ya anak K-popers sih banyak yang bisa nggak dia masukin di bagian mana dia masukin dan sebagainya, nah gitu. Terus mereka juga bisa bikin stand atau apa dan jadi saling kolaborasi. Nah dari situlah kemudian nanti akan menguat. Nanti kan mereka tiap tahun ada lagi nggak ya? Nah, dia itu komunitas semakin dia eksis itu semakin senang. Ya, you jangan lihat K-popers yang ininya, tapi dia punya masanya kan luar biasa. Ya, tiket yang berapa juta tuh ya. Ya, kemarin anak saya minta beli tiket itu, ampun deh kan. Tapi ya itu coba bayangin anak SMP udah mau beli kan gitu. Katanya, jadi itu yang harus kalian lakukan. Makanya saya bilang harus ada tim yang dia tim marketingnya nih. Jadi yang gimana idenya dan sebagainya. Kalaupun publikasi, mohon maaf, bisa publikasi Anda wah, tapi Anda tidak kemudian bisa menstimulus orang. Apalagi anak Gen Z mana sih yang dia suka lukisan 1-2 kali kan gitu. Nah itu. Tapi kalau dia kemudian ada acaranya dia misalnya ya gitu atau apalah kan gitu, itu bisa. Jadi harus ada seperti itulah ya gitu. Harus disisihkan beberapa iya, jadi mesti ada, kalau saya sih bilang harus ada nilai jualnya yang mereka bisa mau datang. Atau misalnya kalau you bisa mau misalnya pameran dengan apa fashion anak-anak, udah pasti kan anak-anak datang, ibunya datang, tantenya datang, semuanya datang kan gitu. Tambah tiket masuk dong, nggak mungkin dong gratis gitu. Jadi you bisa dari tiket masuk dapat pendapatan, dari merchandise you bisa nanti jual dikit, itu lumayan misalnya kan. Betul, jadi kita bisa mengajak kelompok-kelompok tertentu yang memang mereka sudah punya masanya sendiri. Iya gitu kan gitu. Ini kan enggak, ini kalian banyaknya jomblo kayaknya kan, jadi datangnya cuma sendiri. Tapi kalau misalnya kalian nggak jomblo kan kali 2 kan gitu. Jadi banyak tuh. Betul. Sebetulnya itu salah satu langkah yang kita terapkan sih Pak di merekam kemarin gitu. Itu kita berkolaborasi dengan Isika ya. Itu cosplayer gitu ya. Tapi memang itu betul-betul bisa sih. Itu saya sepakat banget, itu bisa nge-boost idenya kegiatan kita. Luar biasa. Mungkin kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat dua narasumber kita sangat luar biasa. Kita sudah berbincang-bincang banyak, tadi ya sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Nah mungkin saya pengen nih kasih kesempatan kepada teman-teman di sini, mungkin 2-3 orang yang ingin bertanya, mungkin silakan teman-teman, boleh raise hand aja. Oh boleh pelatih, silakan. Boleh mikir teman-teman. Wah ini kalau pelatih udah nanya nih bakal urgent banget nih, silakan Pak. Gak jadi deh. Silakan Pak, silakan Pak. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu teman-teman buat narasumber kita. Saya ke Kang Ikhwan. Kang Ikhwan ya. Sepanjang 2007 sampai 2011 saya hidup di Bandung dan menjalani peran sebagai penulis penuang. Dan kesimpulan saya sampai sekarang adalah penulis dibunuh oleh pembacanya. Karena pembacanya nggak ada. Gitu ya, pemerintah ngadain program menumbuhkan banyak penulis tapi tidak menumbuhkan banyak pembaca, tidak menumbuhkan banyak pembeli buku berarti. Apa kabar dengan karya seni? Sudah mah negara juga sepertinya kurang punya peran untuk menumbuhkan seniman-seniman baru. Sudah mah pembelinya juga tidak ada. Sudah mah di kalangan seniman mereka dalam tanda petik, dalam bahasa saya, mereka berjamaah nggak untuk menciptakan hal-hal yang seperti Pak Rangga bilang tadi. Yang saya lihat, yang saya simak, seniman itu seperti pejalan sendiri begitu. Yang pada akhirnya karya saya dibeli syukur, enggak juga nggak apa-apa gitu. Itu tentu saja masih dirasakan sampai sekarang ya. Kalau undang pejabat datang, misalnya kita undang pejabat, pasti ngomong soal Seara Convention Center kok pastinya ya. Dan itu pun nggak tahu bakal ada seniman yang ngisi apa enggak gitu. Kalau ada seniman nanti pengunjungnya ada enggak kan begitu nanti Pak. Kalau ada pengunjungnya beli apa enggak kan begitu pasti. Nah di kalangan seniman sendiri, Mas Ikhwan ini kan di Pandeglang ya, tapi lebih banyak di Serang gitu. Pandeglang nggak ada ya. Gitu. Di situ ada seniman Gembar Sasmita di Panimbang ya. Saya kurang tahu karya-karya beliau itu diambil sama siapa. Maksud saya di kalangan seniman sendiri apakah ada semacam kesepakatan
di kalangan mereka untuk berjamaah gitu ya. Minimal karya lu gue beli deh gitu. Kalau penulis itu di Indonesia ada misalnya di era 2000-an tuh Forum Lingkar Pena kan, yang titik kulminasinya itu Air Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Ibu Rahman itu kan filmnya jadi box office karena komunitasnya yang meramaikan, bukunya jadi bestseller karena komunitasnya yang membesarkan. Nah, pegiat seni sendiri gimana nih Mas? Ada nggak? Atau sudah ngelihat nggak Mas ke arah sana? Gitu. Itu buat Mas Ikhwan ya. Kampus Parangga untuk kampus di Serang nggak ada jurusan seni ya? Nggak ada gitu. Di mana lagi? Saya nggak tahu, nggak ada itu karena kurang peminat ya. Saya pernah ngobrol dengan atasan di kampus dengan dekan mau buka jurusan Pamong Praja malah bukan jurusan seni. Di agak kota dikit UMN lebih ke karya modern ya, karya multimedia gitu. Sementara karya-karya yang kita sebut sebagai klasik, sesuatu yang kita ngelihat lukisan tuh seperti kita masuk ke dalam gitu ya. Itu nggak ada Parangga. Apa yang bisa kita lakukan oleh jurusan akademik? Karena kita juga orang komunikasi, penelitiannya nggak ada juga, nggak mendorong ke sini gitu ya. Mendorong mahasiswa di Undip ada nggak selain TVP yang concern dengan karya seni dan lain-lain? Mungkin kalau komunitas PR itu seperti misalnya KFM, iya, masalahnya kan ngebingkai sendiri foto gitu, udah karya foto aja gitu ya. Ini juga karya visual aja, padahal kita punya karya audio itu kan banyak ya. Saya sempat bilang sih ganti dong namanya gitu. Gitu. Parangga gimana peran kita kampus terutama ya? Kalau pemerintah nggak usah diharapin sih kalau menurut saya. Negara kita lebih banyak punya dapur daripada galeri seni kan Mas ya. Gitu. Itu sih barangkali untuk Parangga apa yang harus kita lakukan sebagai insan akademik untuk seniman. Karena udah ada contohnya Mas ya. Para penulis itu bisa kulminasinya itu sastrawan baru muncul. Gitu. Ini perupa-perupa baru, pelukis-pelukis baru. Belum ada. Terima kasih. Luar biasa, mungkin boleh tepuk tangan kepada Pak Ati teman-teman. Ya mungkin sedikit kesimpulan kalau tadi ditujukan kepada Mas Iwan, kira-kira gimana sih kita bisa melahirkan ya, dan ini terkait dengan supply and demand ya. Kira-kira bagaimana kita bisa menumbuhkan kreator-kreator di Banten, tapi juga penikmat-penikmatnya juga ada gitu. Dan kira-kira ada nggak sih konektivitas atau hubungan antara pegiat seni? Oh oke deh, saya beli karya kamu beli karya saya. Kira-kira ada pembahasan seperti itu, mungkin kita tunjukkan kepada Mas Iwan terlebih dahulu. Silakan Mas. Terima kasih Pak, pertanyaannya luar biasa. Sangat relate sekali. Terkait dengan saling mendukung ya, saya coba sederhanakan aja dulu. Terkait saling mendukung antar sesama seniman, tentu ada, walaupun bentuknya berbeda. Kayak misalnya penulis atau anak-anak band biasanya beli album musiknya, atau teman-teman sastra beli bukunya. Kalau di seniman biasanya tukeran kanvas sama cat Pak. Cat putihnya habis, yaudah barter aja sama kanvas gitu. Sekarang ada yang ngelamun aja, kayaknya kanvasnya habis ya, pasti. Dukungannya baru di wilayah itu. Ada memang yang saling jual beli karyanya masing-masing ada, tapi tidak banyak, sangat sedikit sekali. Yang sering tuh itu dia sharing bahan kan, sharing bahan. Dan menarik ya, ngomongin negara, seni rupa, terus menarik. Saya coba utarakan apa yang ada di kepala saya. Ada banyak motif seniman bikin karya. Saya yakin setiap seniman beda-beda. Baik ini seni rupa, seni musik dan lain-lain. Ada banyak motif dan azan dulu ya. Lanjut aja. Mungkin lanjut aja. Untuk ilmu wajib sholat bisa sampai mau makan. Siap. Tadi sampai, oh ya, motifnya itu bisa berbeda-beda, motivasinya berbeda-beda. Jika kebutuhannya ekonomi, sayang sekali banyak yang tergeletak seperti di Malioboro. Lukisan-lukisan ditaruh di bawah, dipajang di dinding toko tempat sampah. Kalau motifnya benar-benar ekonomi,
kebanyakan bergeletakan di gang-gang sempit Malioboro atau di Bandung di gang-gang Braga. Kalau motifnya pengen menjadi bagian dari sejarah seni rupa Indonesia, banyak juga yang gagal dan akhirnya gila, mati menyesal dan sebagainya. Kalau motifnya sebagai terapi, banyak juga setelah dia sembuh akhirnya berhenti berkarya. Jadi kalau ngomongin seniman dan karya seni, saya nggak tahu yang lain punya pikiran apa, tapi setidaknya kalau saya pribadi kan, bikin sesuatu itu atau bikin karya itu adalah salah satu proses untuk mempertahankan kesadaran. Setidaknya kalau saya jenuh nanam tomat, saya bisa tersenyum bikin lukisan abstrak. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mas Iman. Mungkin selanjutnya boleh langsung dijawab sama Pak Raka nih, terkait dengan kira-kira bisa nggak sih kampus memberikan dukungan kepada mahasiswanya baik itu di komunitas maupun di prodi dalam menghasilkan suatu karya dan karya itu dan karya tersebut bisa dinikmati masyarakat luas seperti itu. Silakan Pak Raka. Baik. Saya pernah punya cerita Pak Atin. Dulu itu Untirta tuh punya patung dari tembaga itu berarti yang Sultan Tayasa ya. Nah, yang kemudian ditemukan di hutan mana gitu. Terus saya pernah tanya di Senat, ya berdebat lah, karena ASDB tidak boleh ada menyerupai dan sebagainya ya. Nah, hal-hal seperti ini kan masih belum selesai kampus kita nih Pak ya. Jadi orang tuh masih seni itu dianggap sesuatu yang menyalahi aturan-aturan dan budaya dan sebagainya lah ya, tanda kutip ya. Jadi ini harus kita selesaikan juga, karena generasi kita mau generasi tua sebenarnya, tapi ada lebih tua lagi sebetulnya Pak ya. Itu ya masih yang pemikiran itu masih zaman kuno lah. Nah ini. Terus yang kedua adalah transformasi kampus kita itu kan menuju PTNBH kan kapitalisme sekali. Pertanyaan adalah, adakah orang yang mau menyekolahkan anaknya ke seni gitu Pak? Pasti kan anak-anak orang tua itu kalau ke seni itu pasti, mohon maaf, jurusan terakhir kalau nggak ada lagi kan gitu. Karena melihat orang seni itu kan mungkin hidupnya ya segitu aja dan sebagainya. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat seni itu kan bukan ansi seni murni, tapi dia bisa juga ada yang memang dia punya ITB bisa hidupkan dan sebagainya. Nah, saya pikir agak berat kalau kita kemudian pure seni nanti. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kalau saya dengan adanya transformasi pendidikan kita saat ini itu adalah kita pada digitalisasi seni. Gimana kemudian kita bisa di 50-50 ya, maksudnya seni murni dengan digitalisasi itu saya pikir itu yang lebih, karena ya kan saat ini aja banyak prodi yang akan ditutup Pak, apalagi kalau kita buka seni ya gitu. Nah, kalau seni itu bagus, ada peminatnya, saya yakin UMN itu udah pasti buka ya gitu. Tapi kan mereka juga hati-hati bukan ini, malah DKV sekarang bukan DKV murni, tapi DKV yang dia lebih pada animation dan sebagainya. Nah, suka tidak suka, mau tidak mau, saya pikir transformasi ini harus kita akomodir. Jadi mungkin nanti persona ke-7 ke-8 tidak lagi murni dalam perspektif seni murni, tapi juga harus bisa nanti dengan digitalisasinya. Ya nanti kita misalnya kan membuat sebuah film animasi ke Banten itu pakai VR, gimana caranya gitu. Jadi mungkin udah arahnya ke sana. Ya, karena saya lihat orang seni itu kan memang dia hidup sih gitu. Tapi ya kan definisi kebahagiaan dan kesuksesan mereka itu berbeda dengan masyarakat umumnya. Mungkin orang seni mah yang penting dia sudah tercurahkan, nggak ada bayar juga misalnya. Jadi ini yang
masalah-masalah kalau saya pikir di dalam dunia pendidikan karena kita sudah kapitalistik pasti agak sulit untuk kemudian ya kita lihat aja buktinya mah kita nggak dikasih uang buat ini kan buat seni kan gitu. Bahkan harus ditangga kan gitu berani nggak fisik misalnya merubah chatnya dengan ini tapi nanti alasannya klasik nggak boleh sama ISTB dan sebagainya gitu udah pasti kayak gitulah alasannya iya gitu Pak. Baik, terima kasih pada Pak Rangga. Dari Pati sudah cukup? Oke, terima kasih Pati. Tentu tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Ihwan dan juga Pak Rangga ya bahwasannya memang di realitanya bagi pegiat seni memang sulit sekali di tahap yang sudah tadi Pati sampaikan. Dan tadi Pak Rangga juga sudah memberikan pandangan bahwasannya kita perlu adanya transformasi pendidikan yang memang benar-benar mendukung keberadaan atau existing dari seni gitu ya. Nah sebetulnya di Untirta kan juga sudah ada prodinya gitu, ada seni pertunjukan misalkan. Dan memang mereka ini sudah aktif sekali membangun pameran, membangun teater yang sangat luar biasa. Nah mungkin gimana sih caranya memang nanti dari pihak kampus juga tetap menjaga dan mendukung para prodi dan juga para organisasi ataupun komunitas yang memang mendukung adanya gerakan-gerakan seni seperti itu. Misalkan salah satunya komunitas ini dan juga prodi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah itu benar-benar menjadi hal yang sangat penting ya untuk kita bicarakan. Nah mungkin terima kasih. Selanjutnya mungkin boleh dari teman-teman mungkin satu pertanyaan lagi ya dari teman-teman yang mau bertanya. Oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hatta, salah satu panitia di acara bersama ini. Ada sedikit pertanyaan soal sempat dibahas tadi kalimat yang muncul adalah upaya untuk mempertemukan karya seni dengan publik. Dan karena kita di Serang, di kota Serang, saya mau menyinggung soal apa yang saya tahu soal kota Serang. Kita tuh kalau bicara kota Serang, rasanya tuh mau gak mau harus bicara juga soal tingkat kualitas pendidikannya juga. Saya mau sebut di Royal Baru pasca revitalisasi H+24 jam itu barang-barang yang pertama kali hilang adalah bangku-bangku hias, bangku-bangku hias itu hilang lalu des gitu. Apalagi lukisan saya bicara soal budaya, soal habit nih. Kalau kata orang Serangnya mah ting bating sih kebeda-beda orang Serang kayak gitu. Jadi ada habit nih yang menurut saya kalau dari pembahasan saya dengan teman-teman tuh rasanya perlu dikaitkan dengan kualitas pendidikan di Kota Serang. Jadi sehingga kekalahan kita dengan upaya mempertemukan karya seni dengan publik itu dengan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta dan Jogja, ada Art Jakarta, ada Art Jogja, itu mungkin ada peran di situ. Nah ini yang mau saya tanya soal pendapat dari Mas Iwan dan Pak Rangga itu, bagaimana sih ada tingkat intelektualitas itu berpengaruh terhadap the awareness of art, gitu, kesadaran terhadap berkesenian, mungkin ada faktornya nggak sih? Gitu. Itu yang saya mau tanyakan sekian dari saya. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan teman-teman buat kepada Nathan. Ya, jadi juga pertanyaan adalah kalau kita lihat tempat-tempat yang bisa jadi wadah seni itu sebetulnya yang PR sebetulnya adalah masyarakatnya sendiri nih. Jadi penting banget karena yang paling penting adalah dan yang menikmati adalah masyarakatnya sendiri. Nah kira-kira apakah betul tadi yang sudah disampaikan oleh Hatam bahwasannya kualitas pendidikan atau bahkan sumber daya si manusianya itu sendiri itu benar-benar punya korelasi terhadap dengan apresiasi dari karya-karya yang sudah ada. Mungkin boleh dari Pak Rangga terlebih dahulu dipersilakan. Itu habit ya. Jadi menurut saya nggak ada korelasi dengan pendidikan. Jadi kalau Anda lihat bahwa ya hampir semua, tapi kalau di Jogja itu agak beda ya saya bilang. Jadi sebetulnya itu habit. Di Kota Serang itu saya kebetulan banyak survei. Jadi yang sudah dibangun Taman Sari tiba-tiba udah dicoret-coret lagi. Jadi ada yang iseng tempat sampah hilang gitu kan. Jadi karena dia mungkin ini juga tugas kita ya supaya kadang-kadang punya pemikiran bahwa milik pemerintah itu. Tepuk tangan dulu dong teman-teman.
Selanjutnya akan diserahkan oleh Grace selaku ketua pelaksana dari Persona Exhibition Vault 4. Oke, baik. Grace dulu, nanti kita akan ada dokumentasi berempat. Kali ini Grace, Karangga boleh, Mas Ikhwan boleh ke tengah. Foto. Boleh. Ayo silakan.